Halo sahabat bening psikologi, pernah nggak sih kalian merasa sedih atau marah tanpa tahu jelas alasannya? Atau kalian sering tersinggung oleh hal-hal kecil, tapi dalam hati kalian tahu kayaknya reaksiku ini berlebihan deh. Kalau pernah, bisa jadi ada luka batin yang belum sepenuhnya sembuh. Luka yang mungkin nggak kelihatan dari luar, tapi terasa berat di dalam dada. Luka batin itu berbeda dengan luka fisik. Kalau kaki kita tergores, kita bisa lihat lukanya. Kita bisa obati. Tapi luka batin, dia tersembunyi. Ia tinggal di pikiran, emosi, bahkan di reaksi tubuh kita. Dan seringkali kita nggak sadar kita membawanya kemana-mana. Luka batin itu bisa muncul dari banyak hal. Kehilangan orang yang kita sayang, pernah disakiti atau dirundung, dikhianati, gagal mencapai sesuatu yang sangat kita perjuangkan. Atau bisa jadi karena hubungan keluarga yang toksik atau peristiwa traumatis lain yang mengguncang hidup kita. Yang menarik adalah peristiwa ini mungkin sudah lama berlalu, tapi efeknya masih hidup dalam diri kita sampai sekarang. Sahabat bening psikologi, luka batin itu seringkali muncul lewat pola yang berulang. Misalnya, kita selalu merasa harus membuktikan diri. Atau kita mudah marah setiap kali merasa ditolak. Bahkan kalau penolakannya kecil sekali, atau kita sering takut kehilangan seseorang, walaupun mereka nggak pernah menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Luka batin membuat kita bereaksi dari masa lalu, bukan dari apa yang benar-benar sedang terjadi. Dan yang paling menyulitkan, luka batin membuat kita sulit mempercayai orang lain. Kita mudah curiga, kita menjaga jarak, kita takut membuka diri. Bukan karena orang lain buruk, tapi karena dulu ada rasa sakit yang belum kita lepaskan. Beberapa orang mungkin juga melampiaskan luka dengan cara merusak diri sendiri. Hanya karena itu satu-satunya cara untuk meredakan rasa sakit yang tidak terlihat. Bahkan, tubuh kita bisa bereaksi. Tidur terganggu, bangun dengan cemas, atau justru tidur terlalu lama untuk menghindari kenyataan. Sahabat bening psikologi, kalau kalian menemukan diri kalian dalam salah satu pola tadi, itu bukan berarti kalian lemah. Itu berarti ada bagian di dalam diri kalian yang sedang butuh perhatian. Butuh didengarkan, butuh disembuhkan. Inner child, bagian kecil dalam diri kita, mungkin sedang berkata, "Aku pernah terluka, dan aku masih takut." Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mulai menyembuhkan luka batin? Yang pertama, menerima diri. Berhenti menyangkal bahwa kita baik-baik saja. Pelan-pelan akui, ada sesuatu di dalam diri yang sedang sakit. Dan itu tidak apa-apa. Yang kedua, kenali pemicu emosional. Perhatikan kapan emosi kita muncul. Apa yang membuat kita tersinggung, apa yang membuat kita merasa ditinggalkan, apa yang membuat kita defensif. Dengan mengenali pemicu, kita belajar memahami pola. Yang ketiga, self-compassion. Daripada bilang, "Aku lemah," cobalah untuk berkata, "Aku sedang berproses. Wajar kalau masih terasa sakit." Kita sudah cukup lama menghakimi diri sendiri. Saatnya mulai bersikap lebih lembut pada diri sendiri. Dan yang terakhir, kita merasa kewalahan. Gak apa-apa banget untuk minta bantuan profesional. Psikologi atau psikiater bisa membantu memetakan luka itu, memahami akarnya, dan menemukan cara penyembuhan yang paling tepat untuk kita. Kadang kita butuh seseorang
yang memegang senter saat kita menelusuri bagian gelap dari diri kita. Ingat, sahabat bening psikologi, penyembuhan bukan proses yang cepat. Dan itu wajar, luka yang dalam memang butuh waktu. Yang terpenting, kita tidak berjalan mundur. Kita mengambil langkah-langkah kecil setiap harinya. Untuk menjadi lebih utuh, lebih sadar, lebih damai. Karena setiap luka yang kita sembuhkan akan membuka ruang untuk versi diri yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih penuh kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga setelah ini kita bisa lebih lembut, terutama kepada diri sendiri. Bening Psikologi, solusi kesehatan mental Anda.